atau orang beriman zaman sekarang ada yang infak emas sebesar gunung Uhud? Kemudian ada seorang sahabat infak hanya 1 genggam begini, setengah mud, itu masih kalah dengan sahabat yang hanya infak setengah mud tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lumatul I'tiqad, sekarang halaman 33. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan, wala najzimu li ahadin min ahli al-qiblah bi jannatin wala nar illa man jazima lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinna narju lil muhsin wa nakhafu 'alal musii. Wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dzambin wala nukhrijuhu 'anil islam bi'amal. Kami tidak memastikan seorang pun dari ahli kiblat dengan surga atau neraka, kecuali orang yang telah dipastikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi kami berharap bagi orang-orang yang berbuat baik dan mengkhawatirkan kepada orang-orang yang berbuat buruk. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosanya, dan kami tidak mengeluarkannya dari Islam karena amalannya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya mereka tidak menetapkan atau memvonis, memastikan orang tertentu masuk surga atau neraka, kecuali yang telah ditetapkan oleh dalil. Jadi kita tidak boleh menetapkan orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka, si fulan ini pasti masuk surga, si fulan masuk neraka, kecuali ada dalil yang menetapkan bahwasanya si fulan itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu memvonis secara individu atau perorangan, harus ada dalil. Kalau ada dalil, maka wajib bagi kita menetapkan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada dalil yang menetapkan, maka kita wajib menetapkan juga. Seperti Abu Lahab masuk neraka, istrinya masuk neraka, Abu Talib masuk neraka, Hasan Hussein masuk surga, para nabi masuk surga, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga. Nah, itu adalah dalil yang menetapkan bahwasanya orang-orang tertentu tersebut masuk dalam surga atau masuk ke neraka.
Kalau memvonis secara umum itu dengan keadaan atau sifat, maka itu diperbolehkan. Seperti kita mengatakan memvonis orang-orang yang beriman masuk surga, orang yang bertakwa masuk surga. Siapa yang bertakwa masuk surga, gitu Pak ya. Siapa yang kafir maka dia masuk neraka. Orang yang kafir masuk neraka. Insyaallah. Karena masalah siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ini masalah gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sesoleh apapun seseorang, nah kita tidak tahu akhir hayatnya. Seburuk apapun seseorang, apalagi orang tersebut adalah ahli kiblat, maka kita tidak tahu akhir hayatnya. Tetapi bagi seorang muslim yang berbuat baik, kita berharap semoga dia masuk surga. Sedangkan seorang muslim yang berbuat buruk, yang zalim, yang jahat, kita mengkhawatirkan dia nanti masuk neraka. Mengkhawatirkan, tidak memastikan masuk neraka, gitu Pak. Jadi siapa ahlul kiblah itu? Ahlul kiblah itu adalah orang-orang Islam yang salatnya menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ahli kiblat adalah orang yang salat menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kalau orang Rafidhah itu bukan muslim ya. Bukan ahli kiblat. Ya, kalau Rafidhah itu orang kafir atau orang munafik. Mereka sebenarnya orang-orang kafir atau orang munafik. Karena mereka itu ada yang salatnya menghadap ke Ka'bah, ada juga yang menghadap ke arah lain. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblat karena dosa yang dilakukannya. Maksudnya apabila ada seorang muslim melakukan dosa besar, yang dosa besar itu tidak sampai ke derajat kufur atau syirik, maka orang tersebut tidak dikafirkan. Seperti misalnya membunuh, mencuri, minum khamar, berjudi, berzina, makan harta riba. Itu dosa-dosa besar Pak, yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan sekali, yang kita wajib menjauhinya. Dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa yang besar dan membinasakan. Tapi jika ada seorang muslim melakukan dosa itu, maka dia masih muslim, masih mukmin, tidak keluar dari Islam. Kecuali kalau menghalalkan baru keluar dari Islam. Kalau menghalalkan membunuh orang beriman itu halal, boleh, maka keluar dari Islam. Makan harta riba itu halal, maka ini keluar dari Islam. Tapi kalau melakukannya tanpa menghalalkannya, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar tapi belum keluar dari Islam. Nah, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut selama dosanya belum sampai kufur atau syirik. Allah Subhanahu wa taala firman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua kelompok orang-orang beriman saling membunuh, maka damaikanlah mereka berdua. Orang beriman saling membunuh, orang beriman kok membunuh. Ternyata Allah masih mengatakan mereka beriman. Kalau membunuh dosa yang sangat besar itu
perbuatan kufur yang mengeluarkan dari Islam, tentu pelakunya tidak dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tentu ditiadakan dirinya. Berbeda dengan pemahaman orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang-orang Khawarij meyakini dan mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, maksudnya orang Islam ya. Orang muslim, orang mukmin atau ahlul kiblah yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, makan harta riba misalnya, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau sampai mati belum taubat, maka di akhirat dia kekal dalam neraka. Kalau orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwasanya orang muslim ahlul kiblat yang melakukan dosa besar seperti membunuh, mencuri, minum khamr dan yang lainnya, maka dia keluar dari iman, tapi tidak dikatakan kafir atau beriman gitu. Keluar dari iman tapi bukan kafir dan bukan beriman, tapi dia berada di tempat antara dua tempat. Penamaannya begitu. Maksudnya wallahu alam. Dia berada di tempat antara dua tempat. Tapi kalau mati tidak taubat, maka di akhirat statusnya kafir dan kekal di dalam neraka. Maka pemahaman dan akidah atau keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah ini adalah keyakinan yang sesat dengan kesesatannya nyata. Karena apa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dan bertentangan dengan ijma' salafus saleh. Dalil-dalil semuanya kalau dikumpulkan dan ijma'nya salafus saleh mengatakan bahwasanya orang beriman yang melakukan dosa besar selain kekufuran dan kesyirikan dan pembatal keislaman, maka dia dikatakan beriman. Mukminun naqisul iman, mukmin yang imannya berkurang. Atau dikatakan fasikun bikabiratihi, fasik karena dosa besar yang dikerjakannya, tapi masih beriman. Karena memang keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya sempurna, ada yang sedang-sedang, ada yang rendah, ada yang sampai hilang, tidak memiliki iman sama sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firman, akhriju minan nari yaumal qiyamah man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Keluarkanlah dari neraka, ini pada hari kiamat ya. Keluarkanlah siapa saja di neraka yang masih memiliki keimanan walaupun keimanannya itu sangat kecil, seukuran biji sawi, keluarkan dia. Berarti orang beriman yang iman sangat kecil ini dia melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar selain syirik dan kufur. Berarti dia tidak kekal dalam neraka. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, berikutnya wa naral jihada wa naral hajja wal jihada madhiyaini ma'a ta'ati kulli imamin baran kana aw fajiran wa salatul jumu'ati khalfahum jaizah.
Kami berpandangan haji dan jihad berlaku bersama ketaatan kepada setiap pemimpin, yang baik maupun yang jahat. Dan boleh sholat di belakang mereka. Qala Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun min asli iman, al-kaffu amman qala la ilaha illallah, wa la nukaffiruhu bi dhanbin wa la nukhrijuhu minal islam bi amalin, wal jihadu madin mundu ba'asani Allah hatta yuqatila akhiru ummati min ummati dajjal, la yubtiluhu jawru jairun wala adlu adilin wal imanu bil aqdar. Rawahu Abu Dawud. Anas berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 pondasi iman adalah menahan diri dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak mengkafirkan mereka karena dosa, dan tidak mengeluarkan mereka dari Islam karena perbuatannya. Jihad berlaku semenjak Allah mengutusku hingga akhir umatku memerangi Dajjal dan tidak bisa dibatalkan oleh pelaku kejahatan dan pelaku keadilan, dan iman kepada takdir. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini derajatnya lemah, Pak. Namun sebagian isinya atau matannya sesuai dengan hadis yang sahih. Penulis buku kemudian menjelaskan bahwasanya wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin selama pemimpin itu muslim dan selama tidak menyuruh pada yang maksiat. Wajib kita mentaati meskipun zalim, meskipun pemimpin muslim itu zalim, sangat buruk, sangat jahat, meskipun mengambil harta kita. Ketika dia menyuruh pada yang bukan maksiat, wajib bagi kita mentaatinya. Ketika pemimpin melakukan kebaikan, kita wajib mendukungnya, terutama masalah-masalah yang besar, syiar-syiar Islam yang besar, dan manfaatnya sangat besar. Mentaati pemerintah, mentaati pemimpin negara, termasuk yang mewakilinya seperti pemerintah, karena kaum muslimin akan bersatu, akan kuat, akan aman, tidak ada kekacauan. Kemudian musuh-musuh akan sulit untuk menguasai kaum muslimin. Berbeda kalau kaum muslimin itu berpecah belah, tidak mau taat kepada pemerintah, maka mereka berpecah belah, bertengkar, bahkan berkelahi, dan bahkan saling membunuh. Kemudian musuh-musuh Islam akan mudah untuk menguasai. Nah, seperti yang terjadi di sebagian negara Islam. Sebabnya karena mereka tidak patuh kepada pemimpin. Di antaranya masalah salat berjamaah, kemudian penetapan hari raya, masuknya Ramadan, salat Id bersama mereka, haji di bawah mengikuti aturan mereka, jihad juga demikian. Salat berjamaah, jika yang ngimami itu adalah pemimpin kita yang zalim misalnya, ya sudah, salat di situ, sabar, karena itu akan menyatukan kalimat kaum muslimin, menjauhkan dari perpecahan.
Karena emang zaman dahulu khalifah atau pemimpin negara itu dia menjadi imam sholat, Pak. Sekaligus menjadi khatibnya, khatib Jumat, khatib Idul Fitri, Idul Adha gitu. Para sahabat itu sholat di belakang pemimpin yang zalim, mereka tidak pergi. Kalau masjidnya di situ, pemimpin sholat di situ, ya ikut sholat di situ sudah. Seperti Hajjaj bin Yusuf, sangat zalim. Ya, ketika dia ngimami, ketika dia khutbah, para sahabat yang masih hidup saat itu mengikuti sampai selesai. Terlihat indah, terlihat bersatu dan damai gitu. Kemudian menetapkan Ramadan, menetapkan hari raya, harus mengikuti pemimpin pemerintah. Di samping memang itu ada perintah khusus dari Nabi SAW. Kemudian sholat Id. Nah, zaman dulu memang kalau seperti sholat Id itu tidak terlalu pecah-pecah seperti zaman sekarang, ya. Seringnya mengumpul jadi satu sehingga kaum muslimin itu terlihat kuat. Maka kalau yang imami itu presiden yang zalim misalnya, selama dia muslim, melaksanakan salat muslim, maka ikut salat di belakangnya dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Untuk persatuan. Kemudian haji juga seperti Indonesia ini diatur oleh negara, dipimpin oleh pemerintah. Walaupun misalnya ada kesalahan, ya kesalahan itu untuk mereka, kita wajib patuh. Kemudian jihad juga diatur oleh pemerintah, oleh pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemimpin, yaitu pemerintah. Makanya misalnya seperti ada perang di Palestina, kok kita ingin jihad ke sana, ikut perang melawan orang-orang Yahudi Zionis, maka harus izin ke pemerintah. Kalau pemerintah menunjuk atau mengizinkan, maka silakan berangkat. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh berarti. Kalau tetap berangkat, membangkang berarti. Tapi pemerintah tidak asal menunjuk atau mengizinkan juga, Pak. Ini orang kalau tidak bisa apa-apa juga iya, dilarang. Tentu akan dipilih yang ahli dan yang siap segala macamnya. Berikutnya, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa zikru mahasinahum wa tarahumu alaihim wal istighfaru lahum wal kafu an zikri masawiihim wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Termasuk sunnah adalah berloyal kepada para sahabat Rasulullah SAW, mencintai mereka, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, mendoakan rahmat kepada mereka, mendoakan ampunan untuk mereka.
dan menahan diri dari menyebut keburukan-keburukan yang terjadi di antara mereka. Juga meyakini keutamaan mereka dan mengenal keterdahuluan mereka dalam berislam. Wa qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala firman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Allah Tuhan kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Allah berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka dan orang-orang yang bersamanya itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mutahadihim wala nasifa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kalian janganlah mencela para sahabatku, karena jika salah seorang dari kalian seandainya menginfakkan emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud salah seorang dari mereka, bahkan tidak pula setengahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, para sahabat Nabi SAW itu kedudukannya sangat tinggi dan hak-haknya sangat agung yang wajib kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memuji para sahabat. Allah memuji para sahabat di dalam Al-Quran banyak sekali. Kemudian Rasulullah juga memuji para sahabat di dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala firman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang kepada sesama orang beriman. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan ridhonya. Pada wajah-wajah mereka terlihat tanda-tanda sujud, bekas sujud. Allah Subhanahu wa taala firman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha. Orang-orang yang terawal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, berarti maksudnya para sahabat, Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Rasulullah SAW sabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat.
kemudian setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian setelah mereka tabi'ut tabi'in. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mutahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian infak emas sebesar gunung Uhud, itu tidak akan menyamai infaknya salah satu sahabat yang hanya 1 mud atau setengahnya. 1 mud itu segini, Pak. Setengah mud segini. Jadi jika ada orang beriman setelah generasi sahabat atau orang beriman zaman sekarang, ada yang infak emas sebesar gunung Uhud, kemudian ada seorang sahabat infak hanya 1 genggam segini, setengah mud, itu masih kalah dengan sahabat yang hanya infak setengah mud tadi. Karena keutamaan sahabat, karena keikhlasan, hak-hak para sahabat sangatlah agung yang wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah mencintai mereka dalam hati dan memuji mereka dengan lisan. Hati kita wajib mencintai mereka, jangan sampai membenci, Pak. Kalau sampai membenci para sahabat, khawatirnya jatuh dalam kekufuran. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah dikafirkan oleh para ulama karena mereka sangat membenci para sahabat. Bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Wajib bagi kita mencintai dalam hati, kemudian memuji para sahabat, karena para sahabat itu telah melakukan banyak kebaikan. Kebaikan mereka sangat banyak dan sangat-sangat besar. Di antaranya jihad bersama Rasulullah SAW, mencintai beliau, kemudian menjaga Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Al-Quran dihafal, hadis dihafal, kemudian diamalkan, didakwahkan, sehingga Al-Quran dan hadis sampai kepada kita murni, sehingga kita mengenal Islam, mengenal mana yang baik dan yang buruk. Jasa mereka sangat banyak, sangat besar. Kemudian yang kedua yang wajib kita laksanakan setelah mencintai dan menyebut kebaikan mereka adalah mendoakan rahmat dan mendoakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, maksudnya orang beriman setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in sampai orang beriman di akhir zaman, yang mereka mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman dahulu daripada kami." Maksudnya para sahabat yang telah beriman lebih dahulu itu, ampuni mereka, ampuni kami dan mereka. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orang-orang beriman. Artinya janganlah engkau biarkan rasa benci, jengkel kepada para sahabat itu ada. Hilangkan ya Allah, jauhkan. Aisyah radhiyallahu anha mengomentari ayat ini. Ayat ini adalah perintah kepada kita orang beriman agar kita mendoakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka doa ini hendaknya kita hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Seandainya tidak hafal ya doa dari bahasa Indonesia, bahasa sendiri, rangkaian kata sendiri. Mendoakan ampunan untuk diri kita dan untuk para sahabat. Kemudian yang ketiga yang wajib kita laksanakan adalah al-kaffu an dzikri masawiihim, menahan diri dari menyebut-nyebut keburukan yang terjadi pada mereka. Jadi hendaknya kita menahan lisan kita, Pak. Jangan sampai lisan kita itu menyebut-nyebut keburukan para sahabat, maksudnya mencela. Karena apa? Karena para sahabat itu juga manusia biasa yang juga bisa jatuh dalam kesalahan atau dosa. Ngoten. Tetapi masyaallah muslimin rahimakumullah, kesalahan yang dilakukan oleh sahabat itu sangat kecil, sangat sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan yang banyak sekali dan begitu besar. Yang kesalahan kecil atau dosa kecil atau dosa yang mereka lakukan itu akan terhapus atau terkalahkan oleh kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan bisa juga kesalahan para sahabat itu terjadi karena ijtihad mereka. Mungkin ada perselisihan, maka itu bisa jadi karena ijtihad. Dan para sahabat itu orang-orang yang alim, orang yang sangat berilmu. Dan orang yang berilmu itu kalau berijtihad maka dia mendapatkan pahala. Jika benar mendapatkan 2 pahala. Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun. Jika benar mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala malah. Dan kesalahannya diampuni. Jangan sampai kita mencela para sahabat. Jangan sampai menyebut-nyebut kejelekan mereka dengan maksud mencela. Apa hukum mencela para sahabat itu? Hukumnya ada 2. Ada yang derajatnya kufur, keluar dari Islam, dan ada yang tidak sampai kufur tapi fasik, dosa besar. Jadi mencela para sahabat itu minimal fasik, dosa besar. Kalau mencela para sahabat itu maksudnya mengkafirkan mereka, para sahabat seluruhnya kafir atau sebagian besarnya itu kafir, atau para sahabat itu semuanya fasik atau sebagian besarnya fasik, maka orang yang mencela seperti ini, mengkafirkan mayoritasnya atau memfasikkan mayoritasnya, maka dia kafir keluar dari Islam. Atau mencela perbuatan mereka tapi karena agamanya. Ada kaitannya karena agama,
maka pelakunya juga kafir keluar Islam. Yang kedua, kalau mencela sahabat, mencela perbuatan mereka bukan karena agama, tetap tidak meniadakan kesolehan mereka dan kebagusan agama mereka, maka ini dosa besar. Misalnya mengatakan sahabat itu pelit atau bakhil atau penakut, maka ini dosa besar dan pelakunya harus diberi peringatan, dibimbing dan diberi hukuman, Pak, dikasih hukuman juga. Pemerintah hendaknya menghukumnya. Terakhir, minas sunnati at-taraddi an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin al-mutahharat al-mubarra'at min kulli su'in fadhiluhunna Khadijah bintu Khuwailid wa Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq allati bara'aha Allah fi kitabih zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah faman qazafaha bima bara'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-'azim. Wa Muawiyah khaulul mu'minin wa katibu wahyillah ahadu khulafa'il muslimin radhiyallahu anhum. Termasuk sunnah adalah ridha istri-istri Rasulullah SAW sebagai ibu-ibu kaum mukminin yang suci, yang terbebas dari segala keburukan. Yang paling utama dari mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid dan Aisyah as-Siddiq bintu Siddiq, yang Allah telah membebaskannya dalam kitabnya dari tuduhan keji orang munafik. Ia adalah istri Nabi SAW di dunia dan akhirat. Siapa yang menuduhnya padahal Allah telah membebaskannya darinya, maka dia kafir kepada Allah dan yang Maha Agung. Muawiyah adalah paman kaum mukminin, penulis wahyu dan salah satu khalifah kaum muslimin radhiyallahu anhum. Sekarang tentang istri-istri Rasulullah SAW. Istri Rasulullah SAW adalah wanita yang termulia. Kedudukan mereka sangat agung dan mereka adalah wanita beriman paling mulia. Karena mereka adalah istri-istri Rasulullah. Rasulullah itu manusia termulia. Berarti istri-istri beliau adalah wanita-wanita termulia. Wajib bagi kita untuk memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Dan mereka adalah ummahatul mukminin. Kita harus ridha bahwasanya mereka adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang beriman. Maknanya apa? Karena istri-istrinya Rasulullah yang janda setelah beliau wafat dan mereka janda, maka diharamkan bagi orang-orang beriman menikahi mereka. Nah, itulah maksud dari ummahatul mukminin. Kemudian istri-istri Rasulullah yang paling mulia adalah Khadijah dan Aisyah. Mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat Khadijah lebih utama, sebagian berpendapat Aisyah lebih utama. Namun yang benar wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tidak bisa dibandingkan mana yang lebih utama, karena Khadijah memiliki keutamaan yang besar yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah juga demikian, memiliki keutamaan yang agung, yang besar yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Istri Rasulullah SAW itu ada 11, jumlahnya 11, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq, Saudah bintu Zam'ah Al-Amiriyah, Hafsah bintu Umar bin Khattab, Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, Ummu Salamah Hindu bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah.
kemudian Zainab bintu Jahsh al-Asadiyah, kemudian Juwairiyah bintul Haritha al-Khuzaiyah, kemudian Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab, dan yang ke-11 adalah Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Tentang kehidupan mereka dan keutamaan-keutamaan mereka, jenengan baca sendiri Pak ya. Saya sebutkan nama-nama istrinya saja. Apa hukumnya menuduh istri Rasulullah SAW berzina? Kafir. Menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, maka yang menuduhnya kafir, keluar dari Islam. Karena Allah telah membebaskan tuduhan berzina kepada Aisyah. Jadi zaman dahulu ada orang munafik menuduh Aisyah berzina. Akhirnya turun ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan keji itu. Maka siapa yang menuduh Aisyah berzina, maka dia kafir. Bagaimana dengan orang yang menuduh istri-istri Rasulullah selain Aisyah, apakah kafir juga? Maka pendapat yang benar, kafir juga sama. Intinya siapa saja yang menuduh semua atau salah satu dari istri Rasulullah SAW menuduh berzina, maka dia kafir. Kemudian tentang Muawiyah. Muawiyah ini banyak yang mencela, terutama orang-orang Syiah. Oleh karena itu penulis buku menyebutkan Muawiyah di sini. Muawiyah itu adalah khalul mukminin, pamannya orang-orang beriman. Kenapa? Karena Muawiyah ini adalah saudaranya Ummu Habibah. Saudaranya Ummu Habibah, yang mana Ummu Habibah ini adalah salah satu istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Muawiyah ini juga salah satu khalifah Muslim, khalifah kaum muslimin setelah Hasan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian khalifah berikutnya Hasan, kemudian Muawiyah. Muawiyah ini adalah salah satu sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Beliau juga salah satu penulis wahyu. Jadi pada zaman Rasulullah menunjuk beberapa sahabat sebagai penulis wahyu, sebagai penulis Al-Quran, menyalin. Salah satunya adalah Muawiyah. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW itu menunjuk seseorang menjadi penulis wahyu kecuali dia adalah seorang yang amanah, terpercaya. Jadi Muawiyah wajib kita cintai, kita muliakan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tidak boleh kita celah. Kajian sampai sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.